Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu tantangan dan peluang yang dihadapi manajer logistik di era digital. Baik, materi yang pertama yaitu pentingnya manajemen logistik dalam rantai pasok. Manajemen logistik memegang peran krusial dalam rantai pasok atau supply chain management, yang merupakan serangkaian proses yang terlibat dalam mengelola aliran barang dan jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Ada 6 alasan mengapa manajemen logistik sangat penting dalam rantai pasok. Yang pertama itu optimalisasi efisiensi, kedua peningkatan layanan pelanggan, ketiga kontrol biaya, keempat manajemen persediaan yang efektif, kelima peningkatan fleksibilitas, dan yang terakhir peningkatan kolaborasi. Optimalisasi efisiensi. Manajemen logistik bertujuan untuk mengoptimalkan setiap tahap dalam rantai pasok untuk memastikan efisiensi maksimal dalam pengangkutan, penyimpanan, dan pengiriman barang. Yang kedua itu peningkatan layanan pelanggan. Dengan manajemen logistik yang baik, perusahaan dapat memberikan layanan yang baik kepada pelanggan dengan memastikan bahwa produk tersedia tepat waktu dalam kondisi yang baik. Yang ketiga, kontrol biaya. Manajemen logistik membantu perusahaan untuk mengendalikan biaya operasional dengan meminimalkan biaya transportasi, penyimpanan, dan manajemen persediaan. Yang keempat, manajemen persediaan yang efektif. Manajemen logistik membantu dalam mengelola persediaan dengan tepat, mencegah kelebihan stok atau kekurangan stok yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Yang kelima, peningkatan fleksibilitas. Dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, manajemen logistik memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan dalam permintaan pasar atau kondisi eksternal lainnya. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kolaborasi. Manajemen logistik memfasilitasi kerjasama antara berbagai mitra dalam rantai pasok, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan trailer untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, perubahan dalam era digital. Perubahan yang terjadi dalam era digital telah mengubah lanskap bisnis secara menyeluruh, termasuk dalam manajemen logistik. Beberapa perubahan kunci yang terjadi dalam era digital yaitu teknologi disruptif. Kemajuan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan AI, analitik data, dan blockchain telah mengubah cara perusahaan mengelola rantai pasok mereka. Peningkatan keterhubungan. Era digital telah meningkatkan keterhubungan antara berbagai pemangku kepentingan dalam rantai pasok, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih tepat dan transparan. Perubahan pola konsumen. Konsumen modern cenderung lebih cerdas secara digital dengan harapan akan pengiriman yang lebih cepat, pengalaman pembelian yang personal, dan tingkat layanan yang tinggi. Kecepatan dan fleksibilitas. Perusahaan harus menjadi lebih cepat dan fleksibel dalam menanggapi permintaan pasar yang berubah dengan cepat, yang mungkin memerlukan penyesuaian dalam strategi logistik mereka. Peningkatan efisiensi. Teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen logistik mereka melalui otomatisasi proses, analitik data yang canggih, dan optimasi alur kerja. Materi selanjutnya yaitu tantangan utama. Tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh manajer logistik mencerminkan kompleksitas dan dinamika dari lingkungan bisnis saat ini. Yang pertama, kompleksitas rantai pasok global. Rantai pasok global telah menjadi semakin kompleks dengan ekspansi perusahaan,
ke pasar internasional dan peningkatan ketergantungan pada pemasok dan mitra di seluruh dunia. Manajer logistik harus menghadapi tantangan dalam mengelola rantai pasok yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara dengan perbedaan budaya, bahasa, peraturan, dan infrastruktur logistik. Tantangan khusus termasuk koordinasi transportasi internasional, penanganan bea cukai dan peraturan perdagangan, manajemen risiko geopolitik, serta pemeliharaan visibilitas dan kontrol atas aliran barang dari asal hingga tujuan akhir. Yang kedua, permintaan pelanggan yang berubah-ubah. Perubahan dalam perilaku dan preferensi pelanggan merupakan tantangan utama bagi manajer logistik. Konsumen modern cenderung lebih cerdas secara digital dan mengharapkan pengiriman yang cepat, layanan pelanggan yang personal, dan pengalaman pembelian yang mulus. Hal ini memicu tantangan dalam merespon perubahan permintaan secara cepat dan efisien, memperkirakan tren permintaan yang berubah dengan cepat, dan memastikan ketersediaan produk di lokasi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Yang ketiga, tingkat persaingan yang tinggi. Persaingan yang ketat di pasar global menempatkan tekanan tambahan pada manajer logistik untuk mencapai diferensiasi dan efisiensi yang berkelanjutan. Perusahaan logistik harus berjuang untuk mempertahankan pangsa pasar mereka, memenangkan kontrak dengan harga yang kompetitif, dan memberikan nilai tambah melalui layanan yang unggul. Ini menuntut peningkatan terus-menerus dalam efisiensi operasional, inovasi dalam proses dan teknologi, dan fokus yang kuat pada kepuasan pelanggan. Yang keempat, fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku. Fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku dapat memiliki dampak signifikan pada biaya dan kinerja rantai pasok. Perubahan dalam harga komoditas, kebijakan perdagangan internasional, atau gangguan pasokan dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam biaya produksi, transportasi, dan persediaan. Manajer logistik harus mampu mengelola risiko ini dengan mengidentifikasi sumber risiko potensial, mengembangkan strategi mitigasi risiko, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan mitra rantai pasok untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketersediaan bahan baku. Dan yang terakhir yaitu kendala lingkungan dan regulasi. Kendala lingkungan dan regulasi merupakan tantangan penting dalam manajemen logistik, terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, keamanan, dan kesehatan. Peraturan yang ketat terkait emisi gas rumah kaca, penggunaan bahan kimia berbahaya, atau pembuangan limbah dapat mempengaruhi operasi logistik, termasuk pemilihan metode transportasi, desain kemasan produk, dan pemrosesan limbah. Manajer logistik harus memahami dan mematuhi regulasi ini sambil mencari peluang untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan rantai pasok mereka. Materi selanjutnya yaitu peluang dalam era digital. Yang pertama, optimalisasi rantai pasok dengan IoT. Memungkinkan manajer logistik untuk mengoptimalkan rantai pasok dengan mengumpulkan data real-time dari berbagai titik dalam rantai pasok. Dengan menggunakan sensor dan perangkat terhubung, perusahaan dapat memantau dan mengontrol kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, atau kecepatan, serta lokasi barang secara akurat. Hal ini memungkinkan manajer logistik untuk meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam rantai pasok, mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan pengiriman. Yang kedua, prediksi permintaan dengan analitik data. Analitik data memungkinkan manajer logistik untuk menganalisis data historis dan saat ini untuk meramalkan permintaan pelanggan di masa mendatang. Dengan menggunakan model analitis yang canggih, perusahaan dapat mengidentifikasi tren dan pola permintaan, memprediksi fluktuasi pasar, dan mengantisipasi permintaan pelanggan dengan lebih akurat. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan persediaan, merencanakan produksi dan distribusi dengan lebih efisien, serta mengurangi biaya penyimpanan dan kelebihan stok. Yang ketiga, otomatisasi proses logistik, menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas operasional dalam rantai pasok. Ini termasuk otomatisasi pesanan, pengiriman,
penjadwalan pengiriman, dan pemantauan inventaris. Dengan menggunakan sistem otomatisasi yang terintegrasi, perusahaan dapat mengurangi keterlambatan, kesalahan, dan biaya yang terkait dengan proses manual, serta meningkatkan efisiensi operasional dan layanan pelanggan. Selain itu, otomatisasi juga memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan fleksibel. Yang keempat, peningkatan efisiensi melalui AI. Kecerdasan buatan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan dalam rantai pasok. Dengan menggunakan algoritma machine learning, perusahaan dapat mengoptimalkan perencanaan rantai pasok, memprediksi permintaan pelanggan, dan mengelola inventaris dan mengoptimalkan rute pengiriman. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan layanan pelanggan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu transparansi dan keamanan dengan blockchain. Blockchain menyediakan infrastruktur yang aman dan terdesentralisasi untuk melacak dan memverifikasi transaksi dan aliran informasi dalam rantai pasok. Dengan menggunakan teknologi blockchain, perusahaan dapat meningkatkan transportasi dan keamanan dalam rantai pasok mereka dengan memastikan bahwa data tidak dapat diubah atau dimanipulasi, serta mengurangi risiko kecurangan dan pemalsuan. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk memperluas kolaborasi dengan mitra rantai pasok, meningkatkan efisiensi pengiriman, dan mengoptimalkan proses pembayaran. Materi selanjutnya yaitu strategi adaptasi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Yang pertama, investasi dalam teknologi baru merupakan langkah kunci untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era digital. Perusahaan perlu mengidentifikasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan mereka seperti Internet of Things untuk melacak persediaan secara real-time, kecerdasan buatan atau AI untuk memprediksi permintaan pelanggan, atau sistem manajemen rantai pasok yang terintegrasi. Dengan menginvestasikan sumber daya dan teknologi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan visibilitas rantai pasok, dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar. Yang kedua, kemitraan dengan pemain digital. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi atau pemain digital lainnya dapat membantu perusahaan logistik memanfaatkan teknologi dan inovasi terbaru tanpa harus mengembangkan semua solusi secara internal. Melalui kemitraan ini, perusahaan dapat mengakses sumber daya dan keahlian tambahan seperti platform logistik berbasis cloud, aplikasi analitik khusus, atau infrastruktur teknologi yang kuat. Kemitraan ini juga dapat membantu perusahaan untuk tetap berada di depan kurva inovasi dan menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan. Menghadapi perubahan dalam era digital, penting bagi perusahaan untuk menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan mereka. Ini termasuk memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi baru, memperbarui keterampilan yang ada, dan membangun pemahaman tentang konsep-konsep seperti analitik data, cerdasan buatan, dan manajemen rantai pasok digital. Dengan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi baru, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan responsif. Yang keempat itu fleksibilitas dalam rantai pasok. Ini merupakan kunci untuk menghadapi perubahan pasar dan kondisi eksternal yang tidak terduga. Perusahaan perlu membangun rantai pasok yang fleksibel, yang dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam permintaan pelanggan, kondisi pasar, atau situasi krisis. Ini bisa mencakup diversifikasi sumber pasokan, penggunaan jaringan distribusi yang adaptif, atau investasi dalam teknologi yang memungkinkan produksi dan distribusi yang lebih fleksibel. Dengan memiliki rantai pasok yang fleksibel, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.